seleramu, matobalakum. Ini kalimat matoba itu hubungannya selera itu. Boleh jadi kata si A itu cantik, kata si B tidak cantik, terserah. Yang penting buat aku cantik dia, selesai sudah. Itu matobalakum kan. Dan terbukti ada dua pemuda berbincang-bincang tentang seorang wanita. Kata si A itu cantik sekali, si B cuma diam. Kok cantik kata dia, padahal dia ganteng, lebih dia ganteng dari aku. Menurut aku dia tidak cantik. Itu dari Allah ya, susah dipaksakan yang begitu tuh. Nah, sampailah umpamanya akrab hubungan karena di kita sudah menjadi kebiasaan yang salah, yang susah diberantas. Kenalan pemuda dengan pemudi kemana-mana berjalan, dan itu adalah satu kesalahan menurut ajaran Islam. Tapi tidak bisa dilarang begitu saja. Sampailah pemanya melakukan pergaulan melampaui batas. Satu orang muslim, satu orang non muslim. Bila piagam Jakarta diterima waktu itu, maka yang muslim akan dikenai hukuman zina, yaitu berupa cambuk 100 kali pukulan, dan yang non muslim tidak akan dihukum. Kira-kira bagaimana tuh bila piagam Jakarta diterapkan? Boleh jadi ketika sudah diketahui bahwa si muslim ini akan dihukum dengan 100 cambuk, dia takut, kata teman maksiatnya, sudah kamu ngaku agama lain aja, jangan ngaku muslim. Nah, diperiksa KTP, oh ini KTP masa lalu, sekarang sudah keluar. Apakah akan dilanjutkan hukuman? Bisa jadi dibatalkan hukuman dan dia keluar dari Islam. Berarti ini tafsiran pribadi saya yang tadi saya katakan, jangankan tafsir Pancasila, tafsir Quran juga bisa berbeda, tafsir hadis bisa berbeda. Dan kalau cara menafsirkan Pancasila berbeda, insya Allah tidak akan ada hukuman yang pasti lah gitu. Selama memang saya menafsirkan dengan bimbingan pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, kalau sekiranya tadi terjadi perbuatan pergaulan menyimpang, melampaui batas, hubungan seksual, kemudian ditetapkan yang muslimnya akan dihukum secara hukum Islam dan yang non muslimnya tidak, boleh jadi yang non muslim ngajak keluar agama biar aman dari hukuman, maka sekian banyak orang yang akan keluar dari al-Islam gara-gara piagam Jakarta. Inilah penafsiran. Demikian juga kalau umpamanya orang yang judi, dalam hukum Islam jelas sekali yang judi itu yang mabok harus dihukum dengan cambuk juga. Yang berjudi harus dihukum hukuman Islam. Yang paling parah adalah perzinaan. Untuk judi sudah ada hukuman, ada undang-undangnya di kita. Mabok juga pengguna kan ada hukumannya juga. Tapi ada enggak undang-undang di Indonesia hukum perzinaan? Sampai saat ini saya belum tahu dan belum dengar undang-undang nomor berapa, pasal berapa hukuman tentang perbuatan zina. Sehingga banyak orang yang bangga berbuat zina tidak pernah kena hukuman. Paling kena hukuman yang berzina menampilkan film zina dia, baru dihukum kan gitu. Tapi kalau umpamanya orang ngaku berzina, enggak pernah ada hukuman. Polisi juga enggak pernah perhatian. Dan perzinahan ini adalah merupakan perusak akhlak masyarakat ini. Akibat orang berzina, akhlaknya akan rusak, ibadahnya akan rusak, semuanya akan rusak. Nanti akan membawa kepada kerusakan, termasuk perusakan ekonomi. Kalau sekiranya piagam Jakarta diterapkan, akan semakin tersebar. Bukan cuma sekedar hukuman itu, tapi malah akan tersebar pemurtadan. Karena muslim terancam dengan hukuman dan muslim akan bebas. Nah, dalam hal ini nampaknya bagi
orang yang lebih jauh berpikir tentang Piagam Jakarta, tidak seperti yang sering diungkap oleh sekian banyak penceramah. Wallahu alam, saya adalah orang yang pertama di masjid berbicara masalah ketidaksetujuan kepada Piagam Jakarta, karena ini di masjid, atau ada yang sebelum saya gitu. Tapi inilah realita, soalnya sangat memprihatinkan, supaya tidak diangkat sebagai satu alternatif. Makanya saya nulis buku ya, judulnya Piagam Jakarta no, Piagam Madinah yes. Kalau Piagam Madinah bagaimana? Kalau Piagam Madinah ada kewajiban bersama muslim dan non muslim, ada kewajiban yang berbeda tapi sama-sama wajib. Ada juga yang tidak diwajibkan muslim dan wajib untuk tidak diwajibkan untuk muslim, wajib untuk non muslim, tidak diwajibkan non muslim, wajib untuk muslim. Itu Piagam Madinah, itu rinci sekali itu. Kewajiban bersama menjaga keamanan negara. Kalau ada yang menyerang dari luar, semuanya harus sama-sama, muslim dan non muslim, menjaga tanah air. Itu kewajiban bersama. Kewajiban muslim saja, salat, saum, zakat, haji. Kewajiban non muslim saja, kewajiban membayar upeti, membayar denda. Dia hidup di negara muslimin, dijaga oleh polisi yang digaji oleh negara. Umat Islam berkewajiban membayar zakat. Tentu beda kadarnya antara zakat dengan pajak. Kalau sekarang ya pajak lah gitu. Dulu tidak disebut pajak. Umat Islam tidak diwajibkan bayar pajak, karena sudah diwajibkan bayar zakat. Non muslim wajib bayar pajak karena mereka dijaga keamanannya, dijaga sekian banyak hal-hal yang tentunya harus bayar. Beda kedudukannya. Bayar zakat itu membersihkan diri, mensucikan jiwa, mengantarkan mereka untuk saling sayang menyayangi, cinta mencintai antara yang miskin dengan yang kaya. Itu zakat. Tapi kalau bayar pajak nggak begitu. Beda kan? Nah, untuk di Indonesia ini pajak ya, zakat iya. Sebagai umat Islam kan begitu. Ya, zakat harus dibayar. Cuma kalau tidak dibayar zakat itu hukumannya nanti di akhirat. Kalau pajak tidak dibayar, kalau ketahuan hukumnya di dunia. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan karena umpamanya pihak-pihak tertentunya juga udah kompromi aja deh. Ah, itu bab lain lah. Bisa kompromi kalau bayar pajak, tapi kalau bayar zakat nggak bisa kompromi itu. Sudah, karena itulah kepentingan pribadi masing-masing untuk membersihkan hati, membersihkan akal, membersihkan jiwa, membersihkan jasadnya. Kemudian kalau sekiranya saum tidak diwajibkan kepada kaum muslimin, tidak diwajibkan kepada non muslim dan muslim wajib saum, tentu orang non muslim ada kewajiban yang lain, menahan diri dari hal-hal yang memang bisa merusak agama umat Islam. Maka apabila pada bulan saum non muslim tidak saum, mereka akan dilarang untuk tampil makan terang-terangan, minum terang-terangan. Makanya kalau sekiranya satu negara menerapkan syariat Islam, umat non muslim punya kewajiban untuk menghargai umat Islam sebagaimana umat Islam juga menghargai non muslim, mempersilahkan mereka untuk ibadah sesuai keyakinan mereka. Dan di situ akan berlomba nanti dalam amal keseharian, manfaat dari ibadah tersebut mana yang lebih dirasa oleh keseluruhan masyarakat. Nah, di sini jelas sekali tadi, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Tampilan umat Islam di hadapan non muslim sebagai yang sayang, sebagai yang kasihan kepada mereka, tentunya tidak akan tampil menyeramkan. Tapi laksana orang tua menemukan anaknya yang sedang membangkang bagaimana? Tentunya kan penuh kasih sayang. Jangan sampai terus membangkang, dibujuk, dirayu. Selama memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, yang paling penting doa untuk mereka. Bila tidak juga, tentunya ada hubungan, ada hak kekeluargaan tetap masih terpelihara. Nah, kita punya hak bertetangga. Dalam al-Islam itu tentang harta. Ada harta yang wajib disalurkan oleh siapapun yang punya.
kecil besar, orang miskin wajib menyalurkan harta. Manakala orang miskin punya istri, wajib menyalurkan harta sesuai kemampuan. Itu infak. Bila niat karena Allah, di jalan Allah termasuk infak fisabilillah, termasuk tanda muttaqin. Minimal setahun sekali dia membayar zakat fitrah. Kemudian ada lagi harta untuk 8 asnaf. Dari zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat perhiasan. Ada lagi harta untuk fuqara masakin saja, kifarat dan juga zakat fitrah. Ada lagi harta untuk semua lapisan masyarakat tanpa pilih bulu, terutama tetangga. Harus dijalin komunikasi dengan tetangga, antara lain dari harta kurban, akikah. Kasih tetangga yang non muslim sekalipun. Sangat luar biasa. Harta umat Islam itu bermanfaat buat semua lapisan masyarakat. Ya, 10 menit lagi masih ada waktu. Bagi yang ngantuk, dipersilahkan kalau ada yang mau memanfaatkan ngantuknya untuk bertanya, dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini satu masalah kita angkat untuk membuka pemikiran kita bersama, sehingga kita tidak karena memang inilah hasil para ulama pasti benar, enggak. Yang pasti benar firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pasti benar. Hadis pasti benar kalau betul-betul hadis sahih. Tapi karena hadis juga sudah banyak hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif, maka campuran antara hadis yang benar dengan hadis yang tidak benar. Apalagi ungkapan hasil karya ya para ulama terdahulu di negeri kita. Tentu kondisi pada waktu itu tidak terbayang bagaimana kehidupan saat ini kan. Bagaimana perzinaan berkembang, bagaimana ini gak kebayang oleh para pencetus Piagam Jakarta dulu. Jadi untuk sekarang Piagam Jakarta tidak layak, untuk dulu mungkin layak. Karena itu saya dalam buku ini sudah beredar buku kecil dulu. Di akhir ada kalimat, ini karunia Allah untuk bangsa Indonesia, Piagam Jakarta tidak diterima. Sebab kalau diterima cukup berat sekarang. Sekian banyak orang yang murtad karena tidak mau dihukum secara hukum Islam. Ya udah, keluar saja dari Islam, beres gitu hukumannya. Allahu a'lam. Baik, maka kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Insyaallah. Jadi ada dalam satu ayat mengatakan la hukma illa billah. Iya. Kalau pada saat keyakinan digunakan hukum positif misalkan. Iya. Kewajiban buat yang berhukum sendiri sesungguhnya seperti apa? Manakala hukum Allah belum dijalankan, dilaksanakan. Iya. Untuk si terhukumnya lah kira-kira gitu. Iya. Tersangka. Iya. Ya, menerapkan hukum Allah ada berupa hukum untuk pribadi semua umat yang sering disebut fardu ain. Ada hukum yang memang hanya diterapkan melalui aparat tertentu. Orang yang berzina nggak bisa sembarangan mencambuk orang kan gitu. Orang mencuri, wah kamu sudah jelas-jelas mencuri, betul kan? Iya saya terlambat, langsung dipotong tangannya, nggak bisa. Harus orang-orang tertentu. Manakala sekarang ada dua orang, yang satu muslim yang satu non muslim, sama-sama mencuri, maka yang muslim dipotong tangannya, yang non muslim cukup banyak dihukum denda atau penjara. Makanya keluar dari Islam, bahaya juga tuh. Jadi baik pencurian, perzinaan ataupun apa sajalah gitu, hukum yang berkaitan dengan masalah iqab, masalah sanksi, ini khawatir kalau sekiranya ada pernyataan syariat Islam bagi pemeluknya saja, bagi non pemeluknya tidak dikenai. Karena memang yang dimaksud syariat ini perintah dan larangan. Kalau perintah, ada perintah buat pribadi, saum, sholat, zakat, haji, pribadi itu semuanya harus menerapkan. Ada hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintah. Nah, tidak diperkenankan umpamanya hukum zina diterapkan oleh Pak RT gitu ya. Wah, ada rakyat aku ini di RT aku ada yang berzina, langsung dipanggil, langsung dicambuk. Nggak benar itu. Bisa kacau negara. Seenaknya saja RT umpamanya menjatuhkan hukuman. Atau umpamanya hukum mencuri potong tangan, wah bisa hancur.
bahkan berlawanan kan dengan negara kita, kan dengan undang-undang kita. Jadi disinilah jadilah hukma ilallah, hukum hanya milik Allah. Dan tentu makna hukum milik Allah itu dasar-dasar hukum sudah jelas syariat Allah. Tapi untuk penerapannya, ketika di satu negara semuanya ngerti bahasa Quran, enteng, nggak perlu bikin undang-undang. Udah baca Quran, baca hadis, seperti zaman Rasul dulu. Tapi kalau negeri kita yang tahu bahasa Arabnya saja cuma berapa persen, dan walaupun tahu bahasa Arab belum tentu ngerti Al-Quran, oleh karena itu maka diperlukan undang-undang yang dibuat supaya rinci gitu. Jadi tidak berarti kalau undang-undang itu berlawanan dengan Quran semuanya. Tergantung pembuat undang-undangnya. Dulu saya waktu masih lulusan SMA, undang-undang 45 togut gitu. Dulu kan gitu. Wah, Pancasila togut gitu. Dulunya begitu. Padahal itu kan aturan buatan komunikasi antar sesama negara. Tapi hubungan dengan Allah jelas harus Al-Quran yang menjadi pegangan utama. Yang tentunya untuk tadi saya awali dengan kalimat Pancasila ini kan tidak ada tafsiran yang pasti gitu. Buku rujukan tafsir utamanya mana gitu. Sebab bisa berbeda-beda. Bahkan dulu itu di radio tuh suka ada gitu kan yang konsultasi masalah Pancasila kan gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi barangkali. Udah tua mungkin. Udah tua orangnya. Nah, itu saja tafsirannya sudah berbeda-beda. Dia sendiri kan berbeda-beda. Dan saya pun waktu ngobrol dengan penatar P4 dulu, alhamdulillah saya juga sudah penataran dulu. Sempat penataran P4 kan gitu. Ya sewaktu diskusi, ya memang sebetulnya masih kabur penafsirannya itu. Makanya tentu buat umat Islam gitu, ya Pancasila adalah hubungan sesama bangsa, sesama rakyat lah gitu. Tapi hubungan dengan Allah melalui Al-Quran. Dan tentunya kalau Pancasila, kalau Al-Quran saja tafsiran itu banyak, dari sejak turun sampai sekarang kitab tafsir terus bertambah. Itu untuk Al-Quran yang pasti benarnya. Tafsiran beda-beda. Ya apalagi buatan manusia ya. Tafsiran berbeda-beda. Makanya kalau yang namanya tafsir sulit dikatakan mana yang mutlak benar, nggak ada. Apalagi tafsir Pancasila sulit untuk dikatakan mana yang paling benar. Tergantung yang menilai juga. Oleh karena itu buat kita sekarang kembali kepada Al-Quran dan kehidupan realita masyarakat ini kan sebagai bahan bacaan kita. Tidak ada pasti benar, tidak ada yang pasti salah. Kalau pemikiran manusia semuanya mungkin salah, mungkin benar. Ya barangkali itu. Ya enggak satu lagi. Ya sebentar dulu ya. Ada salah satunya begini Ustaz. Jadi di saat orang sudah didudukan ketentuan hukum, Ya. konteks yang saat ini kan orang cenderung berani, Ya. jadi sampai menolak hukum tersebut. Mm-mm. Termasuk dia sudah ada apa namanya Andre Hitoplo dalam bahasa hukum, dia sudah berhukum gitu. Padahal kan minal ayat disebutkan untuk yang bersangkutan itu hendaknya bertaubat. Ya. Bahkan dia kalau dapat menjelaskan dari ayat disebutkan, menjelaskan apa kesalahannya, Ya. agar dia mengakui kesalahan itu meskipun dia dihukum dengan hukum positif yang ada dalam suatu negara, dan menjelaskan kepada orang agar tidak menjalankan hal yang serupa gitu. Ya. Jika tidak terjadi berulang-ulang kesalahan-kesalahan yang beruntun di tengah-tengah masyarakat, meskipun terminologinya hukum positif yang diperlakukan pada yang bersangkutan. Nah kalau sekarang kan kalau kita lihat misalnya di dalam kasus hukum Ustaz ya, Ya. satu tersangka dalam kasus korupsi saja, itu semuanya boleh dikatakan akhirnya menolak. Wawan, kecil itu menolak. Ya. Seberapapun buktinya itu sudah kuat dan ada kesalahannya di situ. Jadi ya kira harek teret, kira harek tobat gitu. Apalagi ingin mengajak orang lain tidak melakukan hal yang serupa misalnya. Kalau Anda punya masih demikian insyaallah. Ya. Dalam Al-Quran memang ditemukan innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ini ayatnya.
Saya cari dulu nih.